Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial Quantum GIS. Pada kali ini kita akan belajar membuat peta sebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta penyebaran COVID yang dibuat oleh COVID-19 Respon in Indonesia. Ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pastinya yaitu data penyebaran COVID di Indonesia per provinsi yang kita bisa akses di website resmi pemerintah mengenai COVID-19 dan peta SHP Indonesia per provinsi. Nah, kita juga perlu belajar variabel-variabel yang kita akan gunakan dalam pembuatan peta yang memvisualisasikan data. Ada size, shape, color, hue, color value, color saturation, dan orientation. Yang akan kita gunakan yaitu color value. Jadi data per provinsinya itu akan dibedakan berdasarkan intensitas warnanya. Nah, ini merupakan website resmi pemerintah mengenai COVID-19. Di sini menyajikan data real dan selalu update tiap waktu, tiap harinya. Nah, di sini ada data penyebaran COVID-19 per provinsi yang dapat kita akses dan kita download. Jadi, pemetaan penyebaran penyakit ini perlu dilakukan untuk mempermudah petugas kesehatan dalam melakukan pencegahan penyakit dan penyelesaian masalah kesehatan yang itu dengan penggunaan sistem informasi geografis. Nah, di sini datanya bisa kita unduh. Nah, ini hasil saya merekap, mendownload datanya dari website resmi pemerintah mengenai COVID-19. Di sini menunjukkan total kasus tiap provinsi, total pasien dalam perawatan, total pasien yang meninggal. Nah, di sini. Nah, ini salah satu contoh juga peta sebaran COVID-19 yang menggunakan variabel size, ukuran. Jadi semakin besar ukuran yang titik merah itu berarti penyebarannya itu semakin tinggi di daerah tersebut. Sedangkan yang akan kita buat pada kali ini yaitu menggunakan intensitas warna. Dari warnanya itu semakin gelap itu semakin banyak kasus penyebaran COVID-19 di sana. Nah, pertama-tama kita buka dulu software Quantum GIS-nya. Nah, di sini saya menggunakan software Quantum GIS versi 3.12. Kita open file SHP Indonesia per provinsi yang sudah kita download. Di sini tinggal kita open layer vector. Carinya prof.shp. Kita add sini, maka otomatis akan muncul peta Indonesia per provinsi. Nah, ini merupakan peta Indonesia yang akan kita gunakan untuk memvisualisasikan penyebaran COVID-19. Jangan lupa kita save terlebih dahulu untuk filenya. Jadi, mengapa di sini kita SIG ini sangat bermanfaat? Peta pada sistem ini mampu memberikan informasi seperti wilayah, angka, dan titik kasus penyebaran penyakit. Tidak hanya COVID-19, tapi bisa berbagai macam penyakit. Jadi, dengan SIG ini dapat mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, dan memvisualisasikan data yang dapat digunakan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Nah, kita buka dulu atribut tabelnya. Di sini menunjukkan name 1 itu nama dari provinsi dan kode dari provinsinya. Di sini kita akan menambahkan satu kolom lagi yaitu total kasus yang ada di provinsi tersebut. Total kasus dari COVID-19 yang ada di provinsi tersebut.
Nah, kita tinggal add attribute, add file di sini. Saya buat kolom dengan nama kolomnya yaitu jumlah kasus JML kasus. Nah, kemudian di sini ada datanya yang akan kita inputkan. Nah, untuk tipenya itu kita pilih aja integer dan lengthnya itu total maksimal integernya, angkanya. Karena di sini yang paling banyak DKI Jakarta yaitu 3.869 atau 4 angka. Tadi kita di integer diinputkan 6. Nah, jadi udah berhasil kita add file atau add kolomnya. Tinggal kita inputkan di sini peta dari tiap provinsinya, jumlah total kasus dari tiap provinsinya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah peta sebaran COVID-19 berdasarkan tadi tingkat intensitas dari warnanya yang akan membedakan penyebaran COVID-19 di tiap provinsinya. Jadi di sini saya menggunakan data resmi dari website resmi COVID-19 milik pemerintah Indonesia yang saya ambil pada tanggal 28 April 2020 pukul 12.00. Tentu data ini akan selalu update tiap waktu, tiap harinya. Nah, ini ketika saya sudah inputkan semua filenya, di sini kita tinggal masuk ke properti, kemudian pilih simbologinya yaitu graduate. Nah, di sini maka value-nya kita pilih jumlah kasus karena yang akan membedakannya itu tadi jumlah total kasus dari tiap provinsinya. Nah, untuk kelasnya ini rank-nya kita tinggal inputkan mau berapa, apakah 5, 6, 7 tergantung kebutuhan. Di sini untuk value atau rank-nya juga kita bisa rubah. Misalkan di sini saya untuk yang pertama yaitu lower dan upper-nya itu 0. Jadi ketika tidak ada kasus sama sekali di provinsi tersebut, maka petanya akan berwarna keputih-putihan. Nah, yang rank kedua itu saya akan isikan 0 sampai 50. Jadi nanti ketika rank warna tiap provinsinya itu akan berbeda-beda tergantung dari jumlah total kasus yang ada di provinsi tersebut. Nah, menurut Krishna pada tahun 2014 mengatakan penggunaan sistem informasi geografis ini sangat menunjang proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena dapat digunakan untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengidentifikasi aksesibilitas tempat-tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Dan bahkan dapat meneliti kecenderungan penyakit yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita berhasil membuat peta sebaran penyakit di suatu wilayah, tidak hanya COVID-19 sebenarnya. Nah, di sini juga tersedia warna-warna yang kita dapat gunakan. Di sini tadi saya sudah disebutkan di awal bahwa untuk video kali ini kita akan membuat berdasarkan intensitas cahaya. Jadi semakin gelap
intensitas warna, maaf. Jadi semakin gelap itu semakin banyak kasus yang ada di provinsi tersebut. Nah, di sini sudah beda kan warna tiap provinsinya. Nah, selanjutnya untuk agar tampilannya itu lebih menarik, kita bisa menambahkan plugin Quick Map Service. Jadi di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Jadi teman-teman semua untuk menginstal plugin ini harus connect ke internet terlebih dahulu laptopnya. Jadi kita akan mendownload plugin yang sudah disediakan oleh software Quantum GIS. Nah, di sini maka akan ada menu baru. Nah, di sini juga kita bisa cek provinsi-provinsi mana aja yang total kasusnya misalkan 500 sampai 1000, total kasusnya 100 sampai 500, itu kita bisa cek. Nah, ini yang 1000 sampai 3000 itu DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta yang angkanya paling tinggi. Nah, ini menu baru dari plugin Quick Map Service. Jadi di sini kita bisa menambahkan maps baru. Jadi ini yang sebenarnya yang udah disediakan oleh software Quantum GIS-nya sama pluginnya. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan seperti Google Maps, cuma sekarang itu harus pakai API resmi dari Google Maps-nya. Nah, ini beda-beda tampilannya, jadi tergantung kebutuhan. Nah, yang akan kita gunakan ini ada watermark APK required. Jadi untuk beberapa plugin maps-nya ini kita harus resmi memiliki atau registrasi APK-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita gunakan aja yang OSM standar. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini sampai di sini kita udah berhasil membuat peta sebaran COVID-19 di Indonesia tiap provinsi berdasarkan intensitas warnanya. Nah, setelah ini kita akan coba print layout atau export ke dalam bentuk JPG atau PNG untuk mapnya sendiri. Mungkin untuk tutorialnya sudah saya share di pertemuan pertama atau di tutorial pertama, tapi di sini kita akan ulang kembali agar lebih mengingatkan kembali kita mengenai bagaimana caranya mengekspor dari Quantum GIS ke dalam bentuk peta. Nah, jadi mengapa kita mempelajari SIG? Salah satunya itu SIG ini dapat diterapkan dan bermanfaat di bidang kesehatan. Dengan sistem informasi geografis ini dapat menilai resiko dan ancaman kesehatan dalam masyarakat di setiap wilayahnya, mengetahui distribusi penyakit ataupun penyebaran penyakit, investigasi wabah di setiap wilayahnya. Jadi kan setiap wilayah itu memiliki kadang yang berbeda penyebaran penyakit ataupun wabah yang berbeda-beda, dan juga dapat digunakan untuk perencanaan dan implementasi program pelayanan kesehatan berdasarkan penyebaran penyakit tertentu di wilayah tersebut. Jadi banyak sekali
manfaat yang didapat ketika kita membuat peta sebaran penyakit di wilayah tertentu. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membuat peta sebaran COVID-19 di Indonesia tiap provinsinya. Teman-teman juga bisa membuat peta sebaran COVID-19 misalkan di tiap desa, kabupaten, teman-teman semua, atau di tiap kecamatan. Yang terpenting yaitu data penyebarannya itu kita dapatkan dari resmi milik pemerintah ataupun satuan gugus tugas COVID-19. Nah, di sini kita proses pembuatannya. Jadi kenapa saya menggunakan QGIS 3.12? Karena saya mencoba dengan QGIS 216 itu plugin Quick Map service-nya itu tidak jalan. Nah, di QGIS 3.12 ini kebetulan plugin Quick Map service-nya itu berfungsi. Jadi tadi kan di awal ada beberapa variabel sebenarnya. Nah, di website resmi COVID-19 milik pemerintah Indonesia juga di sana memvisualisasikan peta sebaran COVID-19-nya itu berdasarkan size atau ukuran. Tadi titik merah tadi, semakin besar titik merah berarti semakin banyak penyebaran kasus di daerah ataupun provinsi tersebut. Nah, ini hasil akhirnya peta sebaran kasus COVID di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.